Layar memang jadi faktor utama pada saat membeli sebuah smartphone. Kalau layarnya bagus dan pergerakannya juga mulus, otomatis kita akan mengeluarkan segala isi dompet walaupun tidak seberapa harganya. Tapi yang jadi masalah adalah refresh rate layar tinggi dulunya cuma ada di HP-HP mahal. Sementara di HP menengah, umumnya masih standar di 60 Hz. Tapi itu dulu loh. Sekarang ternyata fitur flagship tersebut sudah bisa kita dapetin dengan harga mulai dari 1 jutaan aja. Pada bulan April lalu, Samsung akhirnya merilis produk entry level terbarunya, yaitu Samsung Galaxy M12 ke pasar Indonesia. Untuk spesifikasi ponsel, Galaxy M12 mengusung layar bertipe PLS TFT khas Samsung seluas 6,5 inci beresolusi HD+, dan refresh rate 90 Hz. Pada bagian atas layar terdapat notch bergaya Infinity V, yang berfungsi untuk menampung kamera selfie 8 MP. Beralih ke bagian punggung, Galaxy M12 ini dibekali dengan 4 kamera belakang, yang terdiri dari kamera utama beresolusi 48 MP, kamera ultrawide 5 MP, lensa bokeh 2 MP, dan kamera makro 2 MP. Samsung Galaxy M12 hadir dengan baterai jumbo 5000 mAh yang dilengkapi teknologi adaptive fast charging berdaya 15 watt. Dengan kapasitas tersebut, kita bisa melakukan beragam aktivitas mulai dari streaming film dan musik, video call, hingga browsing media sosial seharian penuh. Hal ini selaras dengan pernyataan dari Product Marketing Manager Samsung Electronics Indonesia, Om Ilham Indrawan, bahwa ponsel ini fiturnya cocok untuk mendukung gaya hidup yang penuh energi tanpa khawatir kehabisan baterai. Kalau ditanya harganya, handphone yang masih anget-anget kue cubit ini bisa kalian tebus hanya dengan 1,9 jutaan aja nih price book mania. Untuk produk dengan branding Samsung, ini udah termasuk terjangkau banget sih. Untuk spesifikasi dan harga Samsung Galaxy M12 terupdate ada di scene berikut. Hadir tepat di awal tahun 2020 lalu, Oppo A33 secara resmi mendeklarasikan diri sebagai ponsel kelas menengah pertama di Indonesia yang hadir dengan membawa prosesor Qualcomm Snapdragon 460. Sekedar informasi aja nih price book mania, kalau Snapdragon 460 ini merupakan chipset yang baru diperkenalkan ke publik pada awal tahun 2020. Prosesor ini menawarkan performa dan kinerja tinggi tapi harganya cukup terjangkau. Oppo A33 juga menawarkan tingkat efisiensi daya yang rendah, tapi meskipun memiliki tingkat efisiensi daya rendah alias irit daya, Oppo tetap memberikan dukungan baterai yang cukup besar pada ponsel ini di angka 5000 mAh dengan pengisian daya cepat 18 watt. Selain itu, salah satu teknologi canggih yang dimiliki handphone ini adalah layar Neo Display 90 Hz yang cukup tenar ketika diperkenalkan pada Oppo A53 yang rilis 1 bulan lebih awal. Sementara pada sektor fotografi, Oppo A33 menggunakan kamera utama beresolusi 13 MP yang ditemani kamera makro 2 MP serta satu lensa bokeh 2 MP. Pada kamera depan, A33 mengusung kamera 8 MP. Kalau di antara kalian ada yang tertarik meminang handphone entry level dari Oppo ini, kalian cukup mempersiapkan uang mulai dari 1,4 jutaan aja. Untuk spesifikasi dan harga Oppo A33 terupdate ada di scene berikut. Beberapa waktu lalu, Infinix secara resmi merilis varian terbaru dari Hot 10 series, yaitu Infinix Hot 10S. Perangkat ini membawa sejumlah spesifikasi yang cocok untuk kalian para gamer sejati. Salah satunya adalah dukungan refresh rate layar 90 Hz dengan touch sampling rate 180 Hz yang membuat pengalaman bermain menjadi lebih mulus. Masalah dapur pacunya, Infinix Hot 10S dibekali chipset MediaTek Helio G85. Berkat prosesor ini, Hot 10S diklaim mampu menghadirkan performa yang optimal dalam bermain game online di kelasnya. Guna menghasilkan pengalaman bermain game yang lebih mulus, Infinix juga menyematkan fitur Darling Ultimate Game Booster. Ini adalah teknologi khusus yang Infinix ciptakan untuk meningkatkan performa grafis serta sensitivitas layar sentuh agar lebih responsif. Meskipun diperkenalkan sebagai smartphone gaming terbaik di kelasnya, terutama untuk bermain Mobile Legends Bang Bang, HP ini juga memberikan fitur kamera yang lumayan canggih, seperti setup triple kamera belakang dengan kemampuan lensa utama beresolusi 48 MP, kamera depth sensor 2 MP, satu buah AI lens, dan satu kamera selfie beresolusi 8 MP. Demi kenyamanan
penggunaan maksimal saat bermain game, handphone ini ternyata juga sudah diberikan kapasitas baterai sebesar 6000 mAh yang diklaim dapat digunakan untuk bermain game hingga 17 jam. Buat kalian para gamers berbudget minim, kalian udah bisa meminang Infinix Hot 10s mulai dari 1,7 jutaan aja untuk varian 4/64 GB. Atau kalau mau yang sedikit lebih lega, kalian bisa meminang varian 6/128 GB dengan harga mulai dari 2 jutaan. Untuk spesifikasi dan harga Infinix Hot 10s terupdate ada di scene berikut. Meluncurkan seri Oppo A33, sebenarnya Oppo sudah terlebih dahulu merilis tipe A53 1 bulan lebih awal. Oppo A53 dibekali layar Neo display berukuran 6,5 inci dengan refresh rate 90Hz menggunakan chipset Snapdragon 460 yang dipadukan dengan RAM 4GB dan internal storage 64GB serta membawa baterai berkapasitas 5000 mAh. Namun berbarengan dengan rilisnya Oppo A33, pihak Oppo secara resmi juga merilis varian lainnya dari A53 dengan membawa peningkatan berupa meningkatnya kapasitas RAM LPDDR4X menjadi 6GB plus penyimpanan berbasis UFS 2.1 yang di-upgrade menjadi 128GB. Berbicara masalah kamera, mungkin kita tidak akan melihat perbedaan yang signifikan antara ponsel ini dengan Oppo A33 karena memang konfigurasi kamera belakang di Oppo A53 terbilang sama persis dengan A33. Yang sedikit membedakan keduanya hanyalah di lensa kamera selfie di Oppo A53 yang sudah 16MP. Untuk harganya, kalau kalian tertarik dengan varian tertinggi, mungkin kalian harus menyiapkan budget yang sedikit lebih tinggi karena harganya start dari 2,5 jutaan. Tapi kalau budget kalian agak mentok nih, tenang, varian 4/64GB-nya sudah bisa kalian dapetin dengan harga mulai dari 1,9 jutaan aja. Untuk spesifikasi dan harga Oppo A53 terupdate ada di scene berikut. Lanjut ke Realme 7i. Ponsel yang rilis bersamaan dengan dua kakak kembarnya yaitu Realme 7 dan 7 Pro ini memang dikenal sebagai ponsel dengan spesifikasi yang paling rendah. Tapi meskipun memiliki spesifikasi dan harga yang lebih rendah, Realme 7i ternyata memiliki konfigurasi kamera yang sama dengan Realme 7, yaitu 64MP. Lalu untuk masalah performanya, menurut Nidya emang gak bakal sebagus hasil foto Realme 7 yang punya otak lebih pintar. Tapi untuk kelas kamera di harga 2 jutaan, Realme 7i udah oke banget kok. Selain itu, kita juga diberikan keleluasaan lebih terkait fitur pengambilan foto berkat lensa ultra wide 8MP yang memungkinkan kita menangkap gambar landscape atau pemandangan dengan sudut pandang ultra lebar hingga 119 derajat. Di saat brand lain masih berkutat dengan layar 60Hz, Realme 7i cukup berani dengan menawarkan refresh rate layar yang sudah 90Hz. Padahal fitur ini sebelumnya cuma bisa kita rasakan di HP-HP flagship dengan harga yang mungkin jauh di atas Realme 7i. Berkat layar 90Hz ini, HP 2 jutaan terbaik dari Realme ini mampu menghasilkan 50% peningkatan gambar yang ditampilkan dalam 1 detik. Sehingga membuat feel dalam menonton video dan bermain game menjadi jauh lebih smooth dibanding layar 60Hz biasa. Ditenagai baterai berkapasitas besar 5000 mAh yang disupport fitur 18W Quick Charge, membuat Realme 7i mampu menemani kita seharian penuh tanpa harus ketemu stop kontak. Bahkan pihak Realme berani klaim kalau baterai di handphone ini mampu bertahan untuk digunakan bermain game selama 13 jam loh. Buat kalian yang doyan push rank mah, ayo banget sama HP ini. Bahkan nih, kalau misalkan kalian bisa mabar dan tiba-tiba ada teman yang kehabisan baterai, kalian langsung bisa dapat pahala dengan cara membagi baterai kalian dengan fitur reverse charging yang sudah tersedia. Karena tidak membawa spesifikasi setinggi dua kakak kembarnya, maka handphone ini akan terasa lebih mudah dijangkau. Hal ini terbukti dengan harganya yang sudah berada di angka mulai dari 2 jutaan aja di Price Book Mania. Untuk spesifikasi dan harga Realme 7i terupdate ada di scene berikut. Kemudian ada Realme C17. Ponsel yang sempat nih dia bilang sebagai siluman hard disk eksternal ini emang cocok banget sih buat kalian yang hobi nyimpen data di ponsel pribadi. Hal itu akan tercover dengan baik berkat kapasitas internal storage-nya yang sudah mencapai 256GB. Bahkan kalau masih kurang juga, kalian bisa menambahkan micro SD card lagi berkat SIM tray di HP ini yang bertipe dedicated. Selain memori cadas, Realme C17 juga mengusung tagline lainnya, yaitu layar super. Walaupun layar seluas 6,5 inci di handphone ini masih beresolusi
resolusi HD Plus aja, akan tetapi kelebihannya adalah kita udah dikasih refresh rate tinggi di 90Hz Ultra Smooth Display. Bayangin deh, walaupun handphone ini umurnya hampir 1 tahun, cuma dengan harga 2 juta lebih dikit aja, kita udah bisa dapat memori super gede 256GB dan layar 90Hz yang dulu cuma bisa kita rasain di HP-HP flagship. Cuma nih dia ngerasa dua kelebihannya tadi akan tidak terlalu dipandang sebagai kelebihan untuk beberapa kalangan. Realme dengan terpaksa harus menggunakan chipset entry level Snapdragon 460 di HP ini guna tetap bisa bersaing terkait masalah harga. Memang sih chipset Snapdragon 460 nggak jelek-jelek banget karena terbukti masih bisa menghasilkan skor Antutu benchmark di angka 140 ribuan. Tapi buat kalian yang hobi gaming, terutama PUBG, kayaknya nih dia perlu kasih warning dulu ya kalau performanya bakal tidak seenak HP lain yang udah nih dia mention sebelumnya. Bicara harga, kalian bisa mendapatkan HP dengan memori internal terbesar di kelasnya ini mulai dari angka 2,5 jutaan. Untuk spesifikasi dan harga Realme C17 terupdate ada di scene berikut. Sebelum masuk ke produk terakhir yang memiliki performa gaming paling maksimal, nih dia mau kasih informasi penting nih. Kalau selanjutnya, kita akan membahas layar 120Hz dengan harga yang terjangkau. Penasaran? Makanya pantengin terus channel YouTube Pricebook. Dan yang terakhir ada Realme Narzo, menjadi HP perdana Realme yang diciptakan khusus untuk kebutuhan entertainment dan gaming. Realme Narzo seri pertama ini muncul dengan membawa spesifikasi di atas kertas yang mengancam posisi dari Redmi untuk saat itu. Ditenagai chipset gaming Helio G90T yang berkolaborasi dengan memori 4/128GB, membuat HP ini mampu menghasilkan skor Antutu benchmark yang tembus di angka 290 ribuan poin. Jadi untuk dipakai bermain game, sepertinya kalian tidak akan menemukan kendala apapun dan cukup nyaman untuk diajak push rank Mobile Legends. Hal ini selaras dengan klaim Realme yang menyebutkan kalau HP ini sudah disematkan fitur Hyper Boost yang bisa meningkatkan touch speed sebanyak 14% dan frame rate stability hingga 18%. Performa gamingnya pun akan semakin dibikin nyaman berkat layar di HP ini yang sudah Full HD Plus dengan refresh tinggi 90Hz. Setelah dibikin nyaman, kita juga akan dibikin aman berkat kapasitas baterai 4300 mAh yang tersemat pada HP Realme 2 jutaan terbaik ini. Emang sih kalau dibandingkan dengan kompetitor, kapasitas tersebut cukup rendah di mana saat ini rata-rata HP 2 jutaan sudah mengusung baterai sebesar 5000 mAh sampai 6000 mAh. Tapi yang luar biasa adalah di mana Realme Narzo ini sudah support fitur pengisian cepat 30W flash charge yang memungkinkan HP ini terisi hingga 100% dalam jangka waktu 60 menit. Dengan spesifikasi gahar yang bahkan masih bisa bersaing dengan HP mid-range terbaru saat ini, Realme Narzo sudah bisa kalian takis dengan harga mulai dari 2,8 juta. Kalau kalian ada yang komplain kenapa harganya masih mahal, justru hal tersebut mencerminkan betapa powerfulnya handphone satu ini. Karena meskipun sudah tergolong varian lawas, tapi masih memiliki banyak peminat. Untuk spesifikasi dan harga Realme Narzo terupdate ada di scene berikut. Sebelum berpisah, nih dia nggak pernah bosen nih ingetin ke kalian untuk selalu main-main ke kolom deskripsi ya. Siapa tahu kalian bisa dapat penawaran terbaik yang bisa kalian dapetin di Pricebook. Cobalah!